Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak semuanya? Ya, semoga kawan pajak selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kamu semua berada. Ya, seperti biasa jumpa kembali kita di Jackpot Semanggi, semangat membangun negeri. Bersama saya Hairi Zuhri dan dengan rekan saya Pak Triwibowo. Bagaimana nih Pak Tri, apa kabarnya? Oh, alhamdulillah sehat Pak Hai. Iya. Semangat. Bang Hairi gimana? Sehat? Alhamdulillah Pak Tri. Nih kita kembali. Kawan pajak kemana nih? Ah. Keadaan baik ya, sehat semua ya. Mudah-mudahan tidak ada kurang satu apapun. Iya. Gimana Bang Hairi? Ya Pak Hari Tri. ini apa nih? Kali ini di Jackpot Semanggi kita kali ini akan bahas tentang yang sedang hangat-hangat nih Pak Tri ya. Sedang rame juga terkait topiknya ini masalah penipuan nih Pak Tri ya. Nah ini banyak terjadi nih Pak Tri. Penipuan yang mengaku-ngaku dari perpajakan nih. Apakah itu dari kantor pajak ngakunya atau dari menyebutkan ini dari Direktorat Jenderal Pajak dan segala macamnya nih Pak Tri. Nah, kita nanti akan bagi tips mungkin ya Pak Tri ya dengan kawan pajak nih Pak Tri. Ini saya komen sedikit ya. Ya, Jadi, silakan Pak Tri. Emang akhir-akhir ini sejak era Cortex nih Bang Hairi, Ya. terutama ya karena mereka memanfaatkan celah Cortex awal-awal kan banyak kendala ya terkait pemadanan NIK dan sebagainya. Nah, itu dimanfaatkan. Ya. Jadi kalau dulu tuh masih menggunakan modusnya paling SMS atau apa lagi nggak terlalu. Nah sekarang lebih canggih mereka. Iya, Lewat betul. medsos, WA dan segala macam ya. Kemudian juga panggilan video call dan kemudian ada apa namanya link-linknya juga. Oh, ada link-link juga. Itu Iya, sering. benar. Mereka juga bahkan ini menyertakan logo DJP ya. Logo DJP kalau dari Google kan gampang ya. Iya. Jadi mereka menyertakan seolah-olah Jadi resmi kayak iya, ini. seolah-olah Nah, resmi. Padahal kalau kita sih tahu lah ya yang resmi. ya, benar tuh Pak Tri. Jadi kawan pajak sekalian, bahkan saya pun sebagai salah satu petugas pajak ya Pak Tri ya, saya pernah ngeliat juga Nah, tuh. pernah ya. Nah, ada Saya juga pernah kena. Iya. Dikirim juga WA. Nah, ada situs-situs yang menggunakan logo resmi, apakah itu Kementerian Keuangan atau logo DJP Pak Tri, ya kan? Nah, jadi kita cek juga nih, ada teman juga yang nanya ke saya gitu kan, ini beneran nggak nih? Nah, gitu tuh Pak Tri, ya kan? Nah, ini logonya logo Kementerian Keuangan nih, dan ini ada logo DJP juga nih, bener nggak nih gitu kan? Nah, soalnya macam-macam tuh. Nah, itu gimana tuh Pak Tri? Ya kan? Apa namanya kalau kita sampai login di situ tuh gimana tuh Pak Tri? Iya. Pertama gini Bang Hai. Saya juga pernah dapat hal kayak begitu. Tapi surat itu pada umumnya pasti minta konfirmasi data itu deh. Iya. Pemadanan pencocokan data selalu diawali dengan itu dan mereka menyertakan resmi dari direktorat apa-apa. Mereka tahu struktur organisasi kita. Iya. Seolah-olah ini memang benar itu. Tapi kalau kita pegawai pajak ya yang sudah bertahun-tahun kerja sudah apalah ya bahasan surat dinas kita tuh kayak apa. Selalu ada lah, mereka tuh ada miss-nya lah. Ada ininya, masih ada celahnya Ya, berarti, celah Pak Tri, ada ya? kelihatan. Bahkan mereka kadang menyantumkan nama pegawai. Harap hubungi saudara ini. Dan pernah saya lihat itu mereka asal cantum tapi nama itu bener ada gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah terlanjur dia masuk ke situs itu gimana tuh Pak Tri? Ya itu, ini beberapa kejadian ya termasuk teman dekat saya sendiri. Memang sudah berumur ibu ini ya. Iya. Awal dikasih mas ini penerimaan, oh jangan bu, itu nggak resmi. Dapat info dari teman yang lain, Baik. berikutnya ternyata dia kena juga. Sampai Ternyata kena 50 juga. juta, Bang Hai. Iya kalau kita masuk dan kita klik itu apa di situ ada link atau dia minta data password ini mungkin kali ya. kadang-kadang kita nggak sadar ya. Sebenarnya sih kita karena nggak sadar mungkin kondisi kita lagi ribet Lagi sibuk atau apa? Oh ini bener. Oh ini ada logo. itulah logo celah dari DJP 1000 nih, orang gitu, mungkin ya berhasil kan? satu dua Iya, selalu benar-benar. ada korbannya itu. Bisa dipakai untuk ini juga tuh Pak Tri kali ya? Apa namanya? Pinjol. Nah bisa juga data-data kita, nik kita apa itu kan dimanfaatkan seperti itu Sama akhirnya. mereka ya. Iya. Banyak lah manfaat. Nah, cerita-cerita begini Pak Tri, kalau Pak Tri bilang tadi kan teman kan. Nah, tadi kan Pak Tri bilang ada dari selain dari kalau zaman dulu mungkin SMS, email gitu ya. Nah, sekarang kan berkembang tuh ada WhatsApp, Iya. kemudian ada video call. Nah, saya Pak Tri pernah di telepon nih. Telepon atau Telepon WA tapi.
Iya. Ya telepon WA, WhatsApp call, malam-malam Pak Tri. Nah Jam malam-malam. berapa tuh? Sekitar Ya sekitar habis isya lah ya kalau di waktu Jakarta ya. jam-jam dari istirahat ya? Ya, jadi kita sudah istirahat, kemudian saya dapat telepon tuh ngakunya dari petugas pajak dari Padahal yang kantor pajak. ditelepon petugas pajak gitu. Nah, benar ya kan? Dia random Dia sampaikan selamat malam, Bapak nyebut nama nih Bapak Hairi Zuhri katanya kan. Apakah dengan Bapak Hairi Zuhri? Ya, saya bilang gitu kan. Nah, kemudian dia ngobrol ini nih, ngasih tahu bahwa data Bapak ini perlu diupdate ke Cortex. Update katanya. pemadanan Iya kan, update Cortex karena ini datanya sudah ketinggalan, sudah masih menggunakan data yang lama Data nih. lama. Nah, gitu Pak Tri, ya kan? Ya, terus saya bilang apa tuh? Saya bilang gini aja, ya udah, oh ya benar, gimana gitu kan? Nah, caranya bagaimana? Saya bilang kan, ini saya ladenin aja, Pak Tri, ya kan? Saya ladenin. Ya, saya bilang update-nya gimana? Nah, terus dia bilang, kawan pajak dia ngobrol ke saya nih melalui telepon tadi kan, ya Pak Tri ya. Iya. Dia bilang, nah caranya nanti kami akan kirimkan WA Pak Tri ya, WA, kiriman WA Chat ke, berarti ya? ya benar, chat ke saya ya. Dia bilang nanti ada petunjuknya di situ, kemudian ada link yang akan disampaikan mereka Pak Tri. Nanti saya diharapkan mereka untuk mengikuti link tersebut. Nah, kemudian nanti kita ada install atau klik linknya gitu, seperti itu tuh Pak Tri. Ya. Terus akhirnya dikirim. Enggak jadi. Enggak jadi karena sebelum dikirim saya tanya nih bisa nggak selain dari WA bisa nggak ada cara lain gitu ya kan? Iya, Saya iya. bilang gitu. Apa jawabnya? Nah, dia bilangnya ada sih katanya kan, bisa ke kantor. Ya, Oh, gitu. tapi Ya, ke benar. kantor itu Bapak kan harus datang katanya kan. Kemudian nanti ada antrian yang panjang katanya. Nanti Bapak jadi termakan waktu, jadi lebih cepat melalui WA seperti itu katanya. Nah, gitu Pak Tri. Selalu ya mereka ada ancaman, menakut-nakuti. Benar, jadi ikuti benar, saya benar. aja, jangan Iya, kesana. benar. Itu Nah, jadi modusnya seperti itu. Iya, ya kan? Nah, dia mau bilang kirim WA tuh. Nah, nanti bisa diklik link Terus atau tadi yang dibilang bisa. bisa ke kantor, terus Bang Hai bilang apa? Nah, terus saya bilang, ya udahlah. Saya bilang kalau gitu saya pilih ke kantor aja. Saya bilang kan. Nah, jadi karena begitu saya bilang ke kantor, dia masih maksa nih. Mengarahkan Udah kita ini aja Pak, biar lebih ini kan. Pak, Udahlah saya lebih aman ke kantor aja. Saya bilang ya kan. Nah, akhirnya dia ini kelihatan kecewa gitu ya kan, tahu kecewa nih sambil gagal nih, marah gitu ya. gagal nih, udah dia tutup lah. Saya bingung gitu Pak Tri ya kan. Nah itu gitu gimana tuh Pak Tri? Iya, memang Bang Hai itu paling bahaya di situ. Iya. Kadangkala dan coba lihat deh, dia kirimnya itu di saat telepon, di saat sudah jam-jam. Iya, kita udah bukan jam sedang kan. istirahat tuh. Bisa Nah, jadi kita ya kan? sendirian. Iya, betul. kan. Kalau jam kantor kan ada teman ada ini mereka nggak berani. Sengaja dipilih waktu-waktu yang kita tuh kemungkinan lengah. Atau kita lagi di jalan tuh, jam-jam 8 biasa Jakarta masih di jalan. Masih di jalan, benar. Itu teman saya juga benar. pernah kena seperti itu, tapi terkait bukan di JP ya. Jadi emang jam-jam kritis itu baiknya itu jangan kita terima WA atau nomor yang nggak dikenal. Ya. Baik, Kalau ya. mau baca WA, udah jangan tindak lanjuti, jangan diklik linknya ataunya apa gitu dia. Ya, Itu nah. begitu diklik sama kayak dulu suka ada undang-undangan pakai WA ya. Oh iya, APK, iya, iya, APK, undangan APK, benar, Itu benar. kan begitu masuk langsung semua data kita tercuri gitu. Berarti artinya HP kita Termasuk bisa nomor diretas rekening ya, kita, gitu, Pak. betul, termasuk Di- rekening kita. Kita kan rata-rata pakai pakai ya. aplikasi online ya, M-banking kita itu atau kena semacamnya semua. gitu ya. Jadi bisa diambil data-data kita Pak Tri ya. Benar. Dan itu pasti tujuan utamanya ke situ sebenarnya. Nah, kalau udah dihack bisa gawat tuh Pak Tri ya kan. Nah, iya, bisa masuk semua seolah-olah kita lah yang mengerjakan. Nah, jadi gitu Pak Tri. Nah, kalau tadi kan kebetulan kejadian seperti saya, nah karena dia tutup dan nggak jadi kirim. Nih seandainya nih Pak Tri ya, kalau misalnya ada kawan pajak yang sedang menyaksikan kegiatan kita ini, siniar kita ini, podcast kita, kalau kejadian seperti itu dan terlanjur terkirim nih Pak Tri, atau mungkin sedang dihubungi, sedang santai, nah ini bagaimana mungkin bisa dikasih
tips-tips Pak Tri ya. Tips-tipsnya ya. Bagaimana caranya untuk menemuin hal-hal yang seperti ini kalau kejadian Pak Tri? Ya, pertama gini, Bang Hairus dan kawan pajak ya. Ini pengalaman dari Bang Hairus tadi. Karena beliau memang pegawai DJP, jadi tahu ya, jadi sudah tenang. Nah, yang bukan pegawai DJP ini kadang-kadang kan lengah gitu. Jadi pertama mereka mengincar kita dalam posisi yang lengah ya, saat sendiri, saat di perjalanan dan sebagainya. Tips yang pertama, jangan dibuka WA dari nomor yang nggak dikenal. Ya, itu satu, karena isinya bisa jadi seperti itu. Atau dalam kita buka kondisi-kondisi lagi di panik perjalanan atau sedang antri di minimarket itu kan sebentar sambil nunggu. Nah, sambil nunggu itu kadang-kadang panik. Udah sampai antrian, akhirnya nggak sengaja kita klik atau lagi antri ATM gitu ya. Baik. Kalau pas kliknya bukan linknya masih mending, kalau pas yang linknya itu yang bahaya. Itu yang pertama. Kemudian tidak mengunduh ya. Kemudian juga cari waktu yang ini, yang tepat lah untuk kita membaca dan melihat. Iya, kondisi sudah tenang, sudah nggak ada apa-apa. Ya sudah enak, relax ya, kita baca pelan-pelan. Kalau emang itu nggak dikenal dan terkait nomor satu itu deh, pemadanan data dan sebagainya, hubungi pertama ke KPP saja, KPP terdekat. Pak, ya? Iya. Nah kalau misalnya tadi kayak malam gitu gimana Pak? Ya karena ya sudah, besok aja kita follow up-nya gitu. Iya. Yang jelas jangan kita kasihkan data-data kita. Baik. Jangan dibuka. Kalau perlu langsung hapus. Jadi ya lewat telepon itu juga bahaya loh. Lewat telepon kan ada hipnotis via. Hati-hati. Saya hampir kena pernah. Jadi intinya seperti disampaikan Pak Tri tadi ya, kawan pajak, yang pertama tenang dulu. Baik itu kita nerima telepon ataupun baca WA ya, tenang dulu, jangan panik ya. Kemudian kalau memang memungkinkan berarti kita konfirmasi dulu Pak Tri ya. Apakah itu langsung ke kantor pajak atau kalau memang bisa ke kering pajak ya? Ya, ke kering pajak. Nah, kalau memang ini Pak Tri, barangkali kalau mungkin waktunya nggak pas, seperti Pak Tri bilang tadi, cari waktu yang tenang. Betul. Mungkin besoknya kali ya. Iya, kan bukan hal yang kalau harus hari itu. Kejadian kayak saya tadi malam-malam, kita kan nggak mungkin ke kantor pajak malam-malam. Nah, itu mungkin modus mereka juga Pak Tri ya. Dia sengaja nih cari waktu yang kita nggak mungkin konfirmasi nih, ya kan? Dan kondisi sendiri atau di perjalanan. Bener. Nah, jadi tenang dulu, jangan panik. Ya, kalau memang ada waktu yang pas seperti disampaikan Pak Tri tadi, kita konfirmasi. Nah, kalau memang kita punya nomor-nomor tertentu, bisa juga langsung konfirmasi ya ke kantor pajak melalui telepon. Kalau memang sudah ada data nomor kantor pajak seperti itu barangkali Pak Tri ya. Nah, nanti kalau sudah, kita bisa dapat nih benar atau tidak. Nah, seperti disampaikan tadi oleh Pak Tri juga, jangan sembarangan mengunduh Pak Tri, apalagi install aplikasi atau ngeklik tertentu. Konfirmasi, intinya konfirmasi lah ya. Mau konfirmasi data, artinya minta data-data kita kan. Justru itu minta data kita. Nah, kadang-kadang ada gini juga Pak Tri, masalah tunggakan gitu ya kan. Nah, masalah tunggakan ini dibilang wah kita ada tunggakan pajak nih. Betul, itu saya ya kan? Nah, silakan lakukan pembayaran dengan mentransfer ke nomor rekening tertentu gitu dengan nilai tertentu. Ya, kadang-kadang cuman bea materai gitu ya Pak Tri ya. Nah, itu mungkin jangan transfer dulu ya Pak Tri ya. Dikonfirmasi baiknya ya. Nah, karena nanti kalau sudah pembayaran ternyata nggak benar, kawan pajak udah keluar uang. Sementara kalau memang benar ada tunggakan atau yang lain, ya dia harus mengulang kembali dan ada kerugian pastinya di kawan pajak semuanya. Nah, ini mungkin ada lagi yang mau ini kan Pak Tri. Apa tuh? Terkait dengan ini, apakah selain ke kantor pajak mungkin karena ini kan zamannya media online juga ya, mungkin banyak. Iya, kemana kita ngeceknya Pak Tri? Ke kering pajak ya 1.500-200. Selain itu juga bisa ke emailnya DJP. Ya, nah email kan banyak Pak Tri. Gimana kita tahu ini email dari DJP atau enggak Pak Tri? Emailnya ya @pajak.go.id. Pasti artinya harus ada domainnya di belakang itu ada Go ID-nya kan pemerintah @pajak.go.id harus ada @pajak. Baik. Nah, kemudian ada enggak ini Pak Tri? Ya, mungkin bisa dibantu kawan pajak website resmi untuk ngecek ininya ya. Misalnya kan kalau tadi kan cek domainnya pasti kan ada @pajak.go.id. Berarti domainnya juga resminya pajak.go.id ya. www.pajak.go.id itu. Ya, jadi seperti itu kawan pajak ya. Jadi walaupun ada email ya yang mengataskan nama pajak ya Pak Tri ya,
Jadi silahkan pastikan cek dulu domainnya ada @pajak.go.id atau .go.id seperti itu Pak Tri ya. Dan untuk website resminya silakan dibuka di www atau 3w.pajak.go.id. Nah, jadi kawan pajak jangan panik ya, tetap tenang kalau memang mendapatkan hal seperti ini dan lakukan konfirmasi. Ini paling penting ya Pak Tri ya. Paling penting itu nomor satu itu dulu. Nah, oh iya Pak Tri, selain itu ada juga nih, saya mau ngasih tahu kawan pajak sekalian ya. Selain ada cek tadi email, kemudian tetap tenang. Nah, mau konfirmasi kita ke kantor pajak ataupun ke kering pajak, Pak Tri, kita juga ada unit-unit kerja itu di DJP punya Instagram, Pak Tri, media sosial ya. Nah, khusus kayak Jakarta Selatan 1, Kanwil Jakarta Selatan 1 ini punya juga Instagram, Pak Tri. Nah, kawan pajak sekalian, Instagram kita namanya apa Pak Tri? Pajak Jaksel 1. Pajak Jaksel 1 kawan-kawan sekalian. Dan harus ada centang birunya. Iya, benar sekali. Dan di sana saya pernah lihat juga ada tips-tips untuk menghadapi terkait dengan penipuan ini Pak Tri ya. Silakan baca di situ ya. Ya, ini kita boleh langsung praktek nih Pak Tri. Iya. Oke, jadi pastinya kita follow terlebih dahulu ya. Cek di @pajakjaksel1 di Instagram kawan pajak sekalian. Ini kita coba ya. Ada nih Bang Hai, saya sampaikan ya, yang konten-konten palsu nih. Oh nih, iya, kawan baik pajak nih, biar tahu ya. Ada beberapa yang saya sudah dapat nih. Ada cortexonline.com. Baik. Kemudian yang kedua pajakonline/cortex.online. Ya. Itu udah jauh sekali. Tapi udah mirip-mirip juga tuh Patri ya. Ada cortexpelayananonline.com. Ya. Kemudian pelayanan-cortex.com. Kemudian ada pajak him.cc. Nah, ini luar biasa ya kawan pajak ya. Jadi pastikan dulu selain konfirmasi ke kantor pajak, kemudian ke kering pajak, kemudian kawan-kawan juga bisa melihat di akun Instagram kita ya. Salah satunya adalah @pajakjaksel1 ya. Jadi di sana ada terkait dengan berita-berita yang penipuan dan cara mengatasinya, cara menghadapinya. Nah, Pak Tri, ini kita udah panjang juga nih, nggak terasa udah berapa menit kita menyampaikan terkait dengan penipuan yang terjadi sekarang ini, yang banyak terjadi. Ini mungkin bisa dibantu Pak Tri sedikit dibuat ringkasan dari diskusi kita pada hari ini Pak Tri. Silakan, untuk menghindari penipuan nih ya. Benar Pak Tri. Ya, dan kawan pajak yang pertama tadi kita refresh kembali ya, jangan buka WA atau media sosial yang kita nggak kenal ya. Itu kedua, dan kalau buka dalam kondisi yang tidak crowded gitulah ya, harus kondisi tenang dan sebagainya. Kalau bisa ya pas ada teman-teman gitu, jadi kalau ada apa-apa bisa ini. Kemudian kita konfirmasi yang kedua, itu paling penting. Konfirmasi bisa ke telepon kering pajak 1500-200 atau ke KPP terdekat. Telepon lah, banyak itu, cari nomor telepon KPP manapun di Google juga ada itu. Atau datang ke KPP terdekat. Terdekat nggak harus KPP terdaftar ya. Atau telepon juga ke AR. Betul nggak sih ini? Kalau kita sudah tahu AR-nya. Iya, kan sudah biasa hubungan itu seperti itu. Atau ke seksi pelayanan banyak lah. Atau juga di domainnya pajak www.pajak.go.id. Iya, itu sih nomor satu. Dan tenang, tidak langsung di follow up hari itu, karena bukan panik. Bukan yang jatuh tempo hari itu gitu. Tenang aja gitu ya. Iya. Itu satu. Cari waktu yang pas. Mereka mengharapkan kepanikan, itu aja sih. Berarti kita harus tidak boleh panik. Itu nomor satu. Siap. Kemudian ini Bang He, kalau ada nemu situs palsu ya, tolong deh, ini saya nih. Gimana nih Pak Tri? Ini coba tolong ya kawan pajak, ada namanya aduankonten.id. Udah itu aja, simpel, dibuka itu nanti masukkan nomor ininya, alamat email konten yang penipuannya itu. Nanti langsung supaya diblokir. Kita buka dulu nanti aduan.id ya, atau ID ya. Jadi nanti kawan pajak silakan diketikkan di situ linknya. Atau tadi contoh misal kayak alamat tadi apa tadi Pak Tri? Cortex apa tuh tadi, pelayanan dan sebagainya. cortexonline.com misalnya. Kita kita ketikkan di aduankonten.id, nanti kemudian dia akan mencari, kalau memang palsu dia kasih tahu gitu Pak Tri. Dia akan memblokir. Oh, dia akan blokir. Iya. Oh gitu. Bahwa ini situs yang berbahaya mungkin, barangkali seperti itu Pak Tri ya. Oke, mungkin ada lagi Pak Tri? Udah sih itu aja. Ya, mudah-mudahan kita semua ya, terutama kawan pajak ya, terhindar dari penipuan ya. Amin. Ya, jadi begitu kawan pajak, beberapa tips yang disampaikan oleh Pak Tri dan kita tadi. Jadi berhati-hati, yang pertama tetap tenang, jangan panik. Cari waktu yang pas yang kita bisa menelaah
baik kalau masuk pesan WhatsApp misalnya ya, ataupun SMS, ataupun tadi ada email seperti itu Pak Tri. Nah kalau memang masuk telepon, coba ditanggapin biasa dulu, apalagi kalau itu nomor tidak dikenal Pak Tri ya. Jadi kalau memang waktunya tidak cocok ya diabaikan aja terlebih dahulu barangkali Pak Tri ya. Kemudian kalau ada WA yang mengandung link ataupun aplikasi ya, terutama APK, berhati-hati kawan pajak, jangan dibuka ya, diabaikan dulu. Kalau memang khawatir hapus saja. Kemudian nanti tetap lakukan konfirmasi ya. Bisa Nomor jadi 1. juga mungkin ada dari orang yang kenal dengan kita, cuman sudah lama tidak komunikasi. Nah jadi tapi tetap konfirmasi, tetap tenang, perhatikan baik-baik. Nah kemudian tadi ada beberapa situs-situs palsu yang mendekati dengan yang asli. Jadi yang pasti domain web pajak itu adalah www.pajak.go.id. Kemudian ada lagi kalau untuk Cortex seperti tadi ya, Cortex DJP, Coretax DJP.pajak.go.id. Kemudian bisa juga memfollow akun Instagram resmi yang ada centang birunya. Untuk Kanwil DJP Jakarta Selatan 1 ada di Pajak Jaksel 1. Iya. Nah, di sana juga nanti kita akan sampaikan informasi-informasi cara mengatasi penipuan atau menghindari penipuan. Termasuk yang disampaikan Pak Tri tadi terkait dengan ada situs aduankonten.id. Nah, ini tadi saya sambil buka juga IG kita. Nah, mungkin seperti itu aja Pak Tri ya. Iya. Barangkali yang bisa kita sampaikan kepada kawan pajak semuanya. Jadi tetap semangat, tetap cerdas, dan terus saksikan Jackpot Semanggi, semangat membangun negeri. Sama saya Hair Zuhri dan Pak Tri Wibowo pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.